Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Putri Dewanti dengan NIM 22117019 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisatriani, SPDI, MPD. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengelolaan kelas. Yang pertama itu ada pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas itu berasal dari dua kata loh, yaitu manajemen dan kelas. Apa sih artinya? Nah, manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Lalu kelas adalah suatu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Lalu berikutnya ada cara mengelola kelas. Manajemen kelas yang baik adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memanfaatkan fasilitas dengan memperhatikan kebutuhan siswa baik secara individu maupun kelompok. Karena tujuan utama dari kegiatan pembelajaran adalah untuk memberikan bimbingan pengajaran siswa agar mereka aktif. Berikutnya ada contoh tata ruang kelas. Yang pertama itu ada duduk berkelompok, lalu papan tulisnya di depan. Yang kedua, bangku dan meja siswa itu berbentuk U. Dan yang ketiga, pasti sudah sering kita lihat di banyak sekolah. Berikutnya ada tata ruang kelas. Desain kelas adalah tentang menentukan kebutuhan ruang dan menggunakan ruang itu secara rinci untuk benar-benar menempatkan elemen fisik yang dianggap perlu untuk pembelajaran yang efektif. Penyusunan dan tata letak ruang belajar harus memungkinkan anak duduk berkelompok dan memungkinkan guru bergerak bebas untuk mendukung pembelajaran siswa. Saat menata ruang kelas, ada juga loh hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, situasi kelas. Yang kedua, ukuran dan bentuk kelas. Yang ketiga, penempatan furnitur kelas. Yang keempat, bentuk dan ukuran bangku dan meja siswa. Yang kelima, jumlah siswa dalam kelas. Yang keenam, jumlah siswa dalam kelompok. Yang ketujuh, jumlah kelompok di kelas. Dan yang kedelapan, atau yang terakhir, komposisi dalam kelompok. Itu misalnya siswa dengan kecerdasan tinggi dan rendah, pria dan wanita gitu kalau memilih kelompok dalam kelas. Kesimpulan dari materi yang sudah saya presentasikan berikut adalah manajemen kelas bukan hanya tentang pengaturan kelas, peralatan fisik, dan rutinitas. Kegiatan pengelolaan kelas bertujuan untuk menciptakan dan memelihara suasana dan kondisi di dalam kelas, sehingga proses belajar mengajar efektif dan efisien. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, kelas harus memiliki prosedur dan aturan yang jelas di dalam kelas. Hal ini memungkinkan siswa untuk membentuk aturan dan prosedur dalam kelas mereka dan menanamkan rasa tanggung jawab siswa terhadap peraturan dan prosedur. Upaya menciptakan lingkungan yang positif bagi siswa juga dapat dilakukan melalui penghargaan atas perilaku yang baik. Untuk penghargaan manajemen kelas, guru harus dapat memilih penguat yang efektif, menggunakan petunjuk, merancang secara efektif, serta menggunakan reward yang memberikan informasi tentang keterampilan siswa yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan rasa tanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.